Entry level tapi kok nggak kayak entry level ya? Bentuk boleh sih kayak city car, cuman begitu ngelihat ke jarak tempuhnya, ini mah bisa jadi EV akap alias antar kota, antar provinsi. Ini nih mobilnya. IONITY, ini adalah SUV terbaru, SUV lagi, maksudnya hatchback terbarunya dari Ion. Ini kalau dari desainnya memang ala-ala European retro gitu, dan kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya mirip-mirip desainnya ya. Antara Ora O3, antara Dolphin juga, benar-benar mirip sekali desainnya. Dan kalau dari segi dimensinya, dia bisa dibilang lebih panjang dibandingkan pesaingnya tadi. Kalau dari panjangnya aja 4270 mm. Lebarnya ini cukup lebar juga di 1850 mm. Dan wheelbase-nya ini di 2750 mm. Itu bahkan hampir-hampir mirip dengan SUV ataupun MPV yang ada di Indonesia sekarang loh. Tapi kalau kita bandingin soal harganya, yang versi paling tingginya, yang premium ini dibanderol harga 363 juta rupiah dan standarnya 325 juta rupiah. Nah, dengan harga di bawah 400 jutaan, kalian dapetin fitur-fitur yang lebih banyak sih dibanding pesaing-pesaingnya. Makanya apa aja fiturnya? Yuk kita bahas lebih dalam. Tadi aku ngomongin fitur kan, jadi di mobil ini emang fiturnya lengkap banget bisa dibilang, karena terutama nih di sini udah kalian lihat kan, karena ada si head unit yang gede banget 14,6 inci besarnya, dan di sini tempat semua fitur itu berada. Ada pengaturannya ada di sini, ada 10 ada totalnya ya. Terus juga ada pengaturan panoramic roof-nya, diatur dari sini juga, AC pun dari sini. Untuk pengaturan joknya sudah electric seat, baik driver maupun passenger. Di driver 6-way pengaturannya, sedangkan si passenger dapat 4-way aja. Dan sudah dilengkapi juga dengan ventilated seat ya dua-duanya. Nah, untuk setirnya ini udah tilt doang ya. Jadi nggak bisa teleskopik, tuh ditarik-tarik nggak bisa. Tilt doang pengaturannya, sayang banget sih. Harusnya udah dilengkapi juga dengan teleskopik zaman sekarang ya. Dan di sini ada wireless charging, ada fan-nya juga. On off ini juga gampang lagi dari head unit. Terus dilengkapi juga dengan kamera 360. Nah, tadi aku mention kan kalau wheelbase mobil ini 2750 mm. Itu gede banget. Jadi ngefek ke bagian belakang sini. Kalian dapat ruang kaki yang luas ya. Ini headroomnya juga masih sisa banyak banget. Terus udah juga ditemenin sama armrestnya nih ya. 2 cup holder juga, dan di sini bagian tengahnya kalian juga tinggal naikin. Nah, ini muncul si headrest di tengahnya. Terus di sini kalian dapetin kisi-kisi AC. Nah, berbeda dengan Ora 03. Kalau Ora 03 tuh di bagian belakang tuh emang agak panas karena nggak ada kisi-kisi AC-nya di bagian belakang. Nah, selain kalian dapat ruang kaki yang lega, kakinya kalian bisa dimasukin kalau kalian mau selonjor juga. Jadi kalau di Ora 03 itu ada punuknya sedikit, jadi kalian agak ngeganjel di bawah kakinya. Nah, ini enggak. Ini lebih enak masuknya nih. Dan ada satu gimmick yang sebenarnya jadi plus juga ya di mobil ini, yaitu bisa diubah jadi sofa mode. Jadi tinggal headrestnya dilepas aja di bangku depan, terus kalian tinggal turunin sampai mentok. Dimensinya udah oke, kabinnya juga luas, tapi gimana bagasinya? Kita cek dulu. Oh iya, karena udah kick sensor, kita coba aja kick sensornya. Nah, jadi kalau kalian dengan posisi row kedua ini ditegakin, kalian dapat 440 liter ruang bagasinya. Sedangkan kalau misalkan row keduanya diturunin itu jadi 1600 liter. Gede banget kan?
Dan di sini memang nggak ada ban serep tapi ada tire repair kitnya. Kalau menurut kalian, Ionity ini segmennya buat siapa sih? Buat perempuan kah? Atau buat segala gender kah? Atau buat cowok doang? Menurut kalian gimana? Tapi kalau menurut aku, mobil ini dikendarai itu nyaman banget. Dan kalau menurut aku, dari sudut pandang aku ya, dari segi cewek nih, mobil ini nyaman dikendarai gitu, apalagi buat sehari-hari, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk perjalanan yang jauh karena range-nya dia sampai 500 km untuk yang premium. Kalau yang standar beda 100 di 400 km. Nah, tadi aku ngomong nyaman dikendarai. Jadi kalau ngomongnya soal suspensinya, mobil ini tipenya memang empuk. Nah, empuk itu enak dibawa kalau misalkan kalian lagi di jalan-jalan yang rusak, mobilnya nyaman gitu. Tapi saking empuknya dia, kalau misalkan kita di kecepatan yang agak lumayan tinggi, itu buat mobilnya jadi limbung. Nah, kalau kita lagi sering berbelok-belok atau lewat jalan yang lika-liku, kadang jadi pegel aja sih bawaannya karena body rollnya kerasa banget. Tapi ya buat kalian cewek-cewek itu nggak susah buat dapetin posisi duduk yang ergonomis karena udah pengaturannya elektrik ya. Walaupun dashboardnya ini panjang tapi masih bisa terbantu karena electric seatnya itu bisa dinaik turunin kan. Jadi kalian bisa ngatur tinggi rendahnya duduk kalian. Tapi yang menjadi salah satu minus juga di mobil ini, karena mobilnya ini agak gembung gitu ya, bulat gitu. Jadi kita harus ngasih space aja buat ngira-ngira mobilnya tuh ya udah muat buat lewatin jalan itu gitu. Karena gembungnya tadi aja sebenarnya. Dan untuk visibilitasnya, menurut aku spionnya tuh terlalu kecil gitu ya. Kayaknya masih bisa dilebarin dikit. Dan kalau ngelihat depan, ya karena dashboardnya panjang tadi, kita nggak kelihatan sih kap mesinnya itu. Kalau belakang sih aman, karena headrestnya bisa diturunin. Dan ini minus terakhirnya adalah sebenarnya umum sih di mobil-mobil China zaman sekarang, yaitu pengaturannya rata-rata udah dari head unit semua. Nah, tapi kalau di mobil ini literally semuanya, termasuk biasanya kan masih ada tombol fisik buat panoramic roof ya. Di sini nggak ada, bener-bener kalian harus ngatur lewat layar. AC pun di sini semua, ventilated juga di sini semua, dan kamera 360 juga harus dicarinya lewat head unit. Dan baru-baru ini ada pembaruan dari safety Euro NCAP. Jadi kalau di mobil kalian tuh minim tombol fisik, nah itu poinnya langsung dikurangin. Jadi untuk kesimpulannya, beberapa plus minus yang kita dapat, kita ulang dari plusnya dulu kali ya. Jadi pertama, plusnya ada di kelegaan kabinnya. Terus yang kedua itu fitur-fiturnya melimpah. Dan yang ketiga, harganya kompetitif ya kan. Untuk yang varian tipe tertingginya aja 363 juta rupiah dengan fitur sebanyak itu. Dan minusnya apa aja? Yang pertama, pengaturannya semuanya full di layar. Itu kadang-kadang agak tricky juga buat pemula ya. Kalau yang udah sering megang mobilnya sih ya nggak apa-apa. Terus yang kedua, suspensinya terlalu empuk di saat kita lagi kecepatan tinggi. Dan yang ketiga itu di saat kita lagi kecepatan rendah, gasnya kadang agak terlalu sensitif. So itu tadi plus dan minus yang kita dapetin di Ionity ini. Tapi guys, kalau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalian pengen kita review mobil apa lagi, silahkan tulis juga di situ. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye.